Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deden Taufikur Rahman. Saya mahasiswa PPG dalam jembatan Divisi 2 LPTK UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan PPL 1 dengan modul ajar Aku Anak Soleh. Tema indahnya saling menghargai dengan menggunakan model problem based learning. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Luar biasa. Bagaimana hari ini kabarnya? Nah, anak-anak, sekarang yang tidak hadir hari ini siapa?
semuanya. Satu, dua, tiga. Submateri indahnya saling menghargai. Adapun tujuan pembelajaran hari ini diharapkan satu, peserta didik dapat menjelaskan makna hidup indah saling menghargai. Dua, peserta didik mampu menyebutkan makna saling menghargai. Tiga, peserta didik mampu menampilkan contoh-contoh perilaku saling menghargai. Nah, anak-anak, Bapak mau tanya siapa yang ingat pada minggu kemarin kita sudah mempelajari apa? Sudah mempelajari Asmaul ya, atau nama-nama Allah yang baik dan indah ya, Asmaul Husna ya. Nah, baik anak-anak, Bapak mau tanya ya, siapa yang tahu kalau ada teman kita yang berbeda-beda, baik dari suku, budaya, keyakinan dan pendapatnya, kita harus saling apa? Ya, kita harus saling menghargai, menghormati ya. Nah, apa itu saling menghargai anak-anak? Sikap saling memberi penghormatan ya, atau pengakuan ya, itu. Nah, terus Bapak mau tanya lagi ya, siapa yang tahu bagaimana contoh hidup saling menghargai di rumah, di sekolah dan di lingkungan masyarakat? Kalau di rumah seperti apa saling menghargainya? Mendengarkan apa? Mendengarkan dengan penuh perhatian saat orang tua atau saudara berbicara betul akmal ya. Terus di lingkungan rumah, di sekolah iya betul ya, tidak mengejek ya atau merendahkan teman ya yang berbeda pendapat ya. Terus yang ketiga, di lingkungan masyarakat saling menghargainya seperti apa? Menyapa tetangga dengan nama. Iya betul ya. Ya. Baik ya anak-anak, agar pembelajaran hari ini lebih semangat lagi ya, kita tepuk tangan dulu ya. Siap? Ya, tepuk semangat ya. Ya, baik ya. 1, 2, 3.
di layar ini ya. Coba siapa yang tahu ya, jawab bersama-sama ya. Gambar yang pertama gambar apa? Gambar beragam suku budaya. Ya, ya betul ya. Nah, jadi anak-anak, gambar pertama ini adalah gambar beragam suku budaya di Indonesia. Nah, anak-anak, ternyata di negeri kita ini sangat banyak sekali ya, banyak sekali keragaman ya. Di antaranya suku, budaya, bahasa dan agama. Nah, keragaman ini ya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hujurat ayat 13 ya, yang bunyinya, nah ini yang bunyinya, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ya, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ya, nah itu. Nah, jadi ayat ini menjelaskan ya kenyataan ya tentang beragam ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah itu. Nah, jadi perbedaan ini adalah fitrah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua manusia harus menerimanya ya. Itu. Nah, baik, selanjutnya gambar yang kedua. Gambar yang kedua. Nah, ini adalah gambar apa? Ya, gambar lambang Garuda ya, Garuda, dan yang di bawahnya itu semboyan ya, semboyan Bhinneka Tunggal Ika ya. Nah, semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu artinya berbeda-beda tetapi tetap satu dua ya. Nah, meskipun berbeda agama ya, suku, budaya ya, bahasa ya, kita tetap satu ya, adalah bangsa Indonesia ya. Nah itu. Nah, semboyan itu adalah semboyan negara kita ya, yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang pemersatu bangsa ya. Nah, makanya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita memiliki teman yang berbeda-beda ya, itu. Baik, selanjutnya gambar ketiga. Nah, ini ya, gambar ketiga, gambar apa? Gambar siswa sedang bermusyawarah atau sedang berdiskusi ya. Apakah berdiskusi itu sangat menyenangkan? Sangat menyenangkan, karena diskusi itu akan menambah ilmu dan wawasan. Nah, dengan diskusi ya anak-anak, pasti sering terjadi perbedaan pendapat ya dengan diskusi itu. Nah, namun karena perbedaan pendapat adalah hal yang biasa ya, maka tidak boleh diperuncing ya. Nah, sehingga menimbulkan perpecahan. Nah itu. Nah, menyampaikan pendapat adalah hak setiap orang. Nah, jika ada perbedaan ya harus
dilakukan dengan secara adil dan bijaksana. Ya, hindari perilaku ingin menang sendiri ya, atau menganggap kita sendiri itu adalah yang paling benar ya. Nah, jangan seperti itu. Kalau perilaku seperti itu, maka akan mendapatkan atau menimbulkan perpecahan ya, dan permusuhan ya. Nah, itu. Baik, anak-anak. Selanjutnya tugas kelompok ya. Tugas kelompok ya. Nah, tugasnya kelompok 1 ya. Jelaskan pengertian menghargai suku dan budaya beserta dalil Al-Qur'an dan apa yang terjadi jika kita tidak menghargai suku dan budaya lain. Ya. Kelompok 2 tugasnya jelaskan pengertian menghargai keyakinan orang lain beserta dalil dalam Al-Quran dan apa yang terjadi jika kita tidak menghargai keyakinan orang lain. Kelompok 3 tugasnya jelaskan pengertian apa itu menghargai pendapat orang lain beserta dalil dalam Al-Quran dan apa yang terjadi jika kita tidak menghargai pendapat orang lain. Kelompok 4 tugasnya jelaskan pengertian dari menerima perbedaan serta apa yang terjadi jika kita tidak menerima perbedaan ya. Nah, baik ya. Kalau sudah ya dibagi-bagi tugasnya, nah sekarang silakan kerjakan ya oleh tiap-tiap kelompok ya. Kemudian diskusikan dulu ya oleh teman kelompoknya, diskusikan dulu kemudian jawab ya. Kalau sudah dijawab ya, kemudian presentasikan ke depan ya, presentasikan ke depan. Silakan hasilnya bacakan oleh perwakilan tiap-tiap kelompok ya. Nah, silakan kerjakan.
Ya, bagus ya. Tangan buat Ananda. Baik, selanjutnya sekarang tugas mandiri ya. Tugas mandiri. Nah, tugas mandiri ya. Bapak sekarang akan membagikan HKPD-nya ya, HKPD-nya.
kita mempelajari tentang hidup lapang dengan berbagi, ya. Nah, anak-anak,